Dosen nyentri. Pondok Pesantren Fathul Ulum Wagian Kediri. Nah, tujuan di dalam penelitian ini yang pertama adalah menemukan performansi teks. Kemudian yang kedua adalah saya menginterpretasi indeksikalitas teks, kemudian mengkritisi partisipasi teks. Nah, untuk menjawab tujuan dan juga fokus penelitian, teori yang saya gunakan, yang pertama adalah untuk menjawab dulu. Sebenarnya simbolisasi Islam itu apa? Simbol yang saya gunakan tentu menggunakan teorinya semiotik, kemudian simbolisasi Islam ini ada bergabungan dari teorinya Danesi dan juga ada dari Hadzintonis, yang akhirnya bisa saya simpulkan bahwa simbolisasi Islam yang saya maksudkan di sini adalah nilai, norma, aturan, dan saya akan melihat bagaimana teks itu, tanda-tanda yang di dalam teks itu mampu menyimbolkan, mampu saya deskripsikan nilai, norma, aturan, dan ideologi dalam agama Islam. Nah, untuk membuka ini, itu ada beberapa teori. Yang pertama, teori tentang tanda. Sesuai dengan teorinya Grafal, dia menyebutkan bahwa untuk membuka sebuah teks hingga sampai pada sebuah ideologi, itu yang pertama adalah tanda, kemudian kode, terus makna mitos, dan juga ideologi. Nah, lalu bagaimana dari sisi antropolinguistiknya? Antropolinguistik itu terdapat tiga, tadi sudah saya sebutkan, ada performansi, indeksikalitas, dan juga partisipasi. Nah, performansi yang saya maksudkan di sini adalah performansi teks, sehingga yang pertama adalah bagaimana cara menemukan performansi teks. Cara menemukan performansi teks, saya melihat dari tadi teks verbal yang disampaikan oleh Grafel, bahwa dia menyampaikan ada aspek tanda, kemudian ada aspek kode. Nah, segitiga tadi itu saling berhubungan antara aspek satu dengan aspek yang lainnya. Nah, dari segitiga itu menunjukkan bahwa cakupannya itu semakin besar dan semakin dalam. Tanda dan kode itu adalah bagian luarnya. Nah, definisi dari performansi itu sendiri, performansi bahasa adalah bagian bahasa yang terlihat dari sebuah budaya itu. Sehingga saya mengambil teori tanda dan juga kode. Tanda di sini berkaitan dengan aspek penamaan. Jadi indikatornya adalah bagaimana ketika dalam sebuah teks di Asma Arto itu ada di fase mujahadah, ada fasenya tim 12, tim 40, dan juga fasenya kiainya itu ada aspek-aspek bagaimana para jamaah dan juga kiai itu menyebutkan penamaan terhadap Nabi Muhammad. Ada penamaan terhadap jamaahnya, ada penamaan terhadap kegiatan mereka, ada penamaan-penamaan khusus yang mereka memang itu mengidentitaskan dari kegiatan Asma Arto. Kemudian selanjutnya adalah kode. Nah, kode ini berkaitan dengan genre dan juga intertekstualitas. Nah, genre ini berkaitan dengan jenis teks. Saya mau melihat bagaimana tampilan luarnya dari Asma Arto itu jenis teksnya apa, kemudian bagaimana hubungan interteks itu adalah hubungan ide, hubungan sejarah dari penggunaan teks di dalam fase-fase Asma Arto. Nah, kemudian selanjutnya adalah intertekstual. Bagaimana hubungan tanda dan juga makna. Intertekstual di sini sudah masuk ke dalam fase teks yang ketiga yang disampaikan Grafel tadi, mitos. Nah, di sini Grafel itu mengambil atau mengadopsi teori yang disampaikan oleh Barthes, bahwa mitos itu berkaitan dengan aspek konotasi, denotasi, kemudian berkaitan juga dengan metafora, sinekdot, dan juga metonimi. Nah, itu yang saya gunakan dari bagaimana mengetahui mitos di dalam teks Asma Arto, dan nanti akan ditemukan bagaimana sih hubungan tanda dan makna yang terdapat dalam teks Asma Arto ini. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan partisipasi teks. Nah, di dalam partisipasi teks ini, kalau teori secara umum, partisipasi itu bagaimana antara hubungan orang yang berbicara dengan orang yang menyimaknya, itu adalah partisipasi.
Namun di dalam penelitian saya ini, partisipasi yang saya maksudkan adalah partisipasi teks. Sehingga saya akan melihat bagaimana teks-teks yang terdapat dalam Asma Arto itu saling berpartisipasi untuk membentuk atau menyelenggarakan sampai Asma Arto itu berhasil dari fase-fase yang dia lakukan. Jadi masing-masing teks yang digunakan ketika fase mujahadah, fase sholawat, fase T40, kemudian fase yang ada di dalamnya yai tersebut, itu tuh saling berpartisipasi agar bagaimana menyukseskan kegiatan dari Asma Arto itu. Itulah yang saya mau lihat bagaimana sih, apa hubungannya, kenapa antara fase mujahadah dengan fase yang sholawat itu kok masih ada hubungannya. Nah itu ada saya lihat dari aspek kewacanaannya yang di situ disampaikan oleh Verlog juga semacam itu, tapi hanya secara dari idenya saja, ide-ide dari teks itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu adalah untuk menjawab fokus. Kemudian dari metode penelitian, metode yang saya gunakan adalah penelitian ini bersifat menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Ini mengacu pada penelitiannya Widya Astuti, bahwa dia meneliti teks mantra pada penyembuhan Jawa Islam. Dia menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan semiotik first. Jadi saya terinspirasi dari penelitian itu. Kemudian terkait dengan sumber data saya adalah fase 1 sampai dengan fase 4 pelaksanaan Asma Arto. Yang di situ ada pembacaan teks dan juga ada komunikasi verbal dari para informan. Nah, di sini ada informan penelitian saya yang sudah ditentukan oleh pengurus dari Asma Arto bahwa orang-orang ini yang menjadi koordinator untuk masing-masing fase. Kemudian data penelitian saya adalah semua teks verbal yang terdapat dalam kegiatan Asma Arto, yaitu berupa doa-doa, tidak hanya doa-doa saja, tapi juga ada beberapa yang seperti dawuhnya kiai sesepuhnya di situ itu merupakan doa saya. Jadi memang semua teks verbal yang terdapat dalam kegiatan Asma Arto. Kemudian tempat dan waktu kegiatan, tepatnya ada di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kewagian Kediri. Kemudian saya sudah mulai mengobservasi dari tahun 2021 pada bulan September, tapi bulan ini saya mengambil data pokok yaitu di bulan Oktober, sampai nanti saya akan terus melakukan pengambilan data-data sampai Desember 2020. Kemudian teknik pengumpulan data ada observasi, kemudian pengamatan terlibat, karena saya terlibat aktif di dalam kegiatan Asma Arto itu, mulai dari fase-fase awal hingga nanti wawancara dan melakukan transkrip sebagainya. Saya terlibat di dalam kegiatan tersebut. Begitu juga dengan terjemahan, karena data ini berbahasa Arab sehingga saya membutuhkan tim ahli untuk menerjemah dari teks tersebut. Kemudian dokumentasi selama kegiatan, kemudian wawancara mendalam. Kemudian selanjutnya adalah transkripsi data dari dokumentasi dan juga wawancara, kemudian teknik terjemahan, kemudian teknik pengkodean, dan teknik analisis data yang saya gunakan ada teknik pengrediksian data, seleksi data, kemudian ada teknik membaca. Teknik ini saya gunakan untuk mencocokkan data dari fase 1 sampai dengan 3, kemudian mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus penelitian, kemudian mendeskripsikan data sesuai dengan penggunaan teks, kemudian analisis data dan menafsirkan data atau penyajian data dalam bentuk hasil dan pembahasan. Itu saya kira, dan teknik absahan data yang saya gunakan adalah triangulasi yaitu triangulasi sumber. Yang pertama adalah dari rekaman, kemudian saya sudah punya teksnya, jadi selama penelitian itu saya sudah punya teks doa, jadi saya mengecek data keabsahan datanya juga dari teks yang dibaca dan juga ada teks doanya. Kemudian ada kitab yang menyebutkan beberapa doa yang dibaca, yaitu kitab Sulam Tauhid.
kemudian ada expert judgment, yaitu kiai yang berada di luar pondok pesantren Fathul Ulum, ada kiai di Jombang yang saya gunakan sebagai validator bahwa doa apakah benar doa ini yang memang digunakan untuk keperluan Asma Arto atau keperluan-keperluan untuk seperti memperkaya diri atau membawa barokah terhadap uang kita atau barang-barang kita. Seperti itu. Saya kira itu teman-teman dan bisa dibaca. Jadi sudah saya share proposal saya. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah disampaikan ya secara keseluruhan mulai awal hingga bagian akhir proposal ini. Menarik untuk kita lihat bagaimana pengambilan data sampai pada interpretasikan. Baik, kami undang teman-teman semua, silakan bisa bertanya, bisa menyampaikan masukan dan sebagainya. Ya, silakan Pak Engkin Landana. Baik, terima kasih Pak Mul atas kesempatannya. Bu Diana, setelah mencermati tadi hasil pemaparan dari proposal Bu Diana, ini sangat menarik tentunya. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau melihat judulnya adalah simbolisasi teks, begitu ya. Tadi juga lebih dikupas kepada teori-teori semiotika. Begitu. Nah, juga ada unsur antropolinguistik begitu. Tapi di sini saya belum menemukan bagaimana letak antropolinguistiknya begitu. Karena yang lebih disentuh ini kok kelihatannya lebih ke arah semiotik begitu. Jadi mohon diperjelas kedudukannya ini seperti gimana? Ataukah ada penggabungan antara semiotik dengan antropolinguistik begitu? Terima kasih. Ya, baik, langsung. Diana. Baik, terima kasih Pak Engkin. Baik, dari judul yang saya gunakan itu kan simbolisasi Islam. Nah, di dalam simbolisasi Islam itu kalau menggunakan kajian antropolinguistik, di mana letak antropolinguistiknya? Nah, tadi saya sampaikan bahwa antropolinguistik itu yang saya gunakan adalah dari Duranti, bahwa Duranti itu menyampaikan ada aspek performansi, kemudian indeksikalitas, dan juga partisipasi. Nah, akhirnya ada salah satu teori dari antropologi linguistik itu yang melihat bahwa sebuah budaya itu mampu dilihat dengan aspek semiotik. Itu pendapatnya Danesi. Danesi menyatakan bahwa sebuah budaya itu akan berhasil jika ditinjau salah satunya dengan aspek semiotik dan juga antropologi. Nah, akhirnya bahwa dalam antropologi itu kan kebudayaannya atau kebudayaan dari masyarakat tertentu yang bisa kita lihat. Nah, antropolinguistik di sini saya ada melihatnya melalui itu tadi 3 fokus saya, yaitu tentang performansi dari bahasanya melalui teksnya, kemudian indeksikalitas makna tanda yang muncul melalui mitosnya, mitos budaya teks Asma Arto, kemudian yang ketiga adalah partisipasi, bagaimana partisipasi di dalam teksnya. Nah, apakah antropolinguistik itu harus membahas dari budaya pure, misalkan itu kalau misalkan saya contohkan seperti bandengan begitu ya, apakah akhirnya hanya bandengan saja? Tentu itu dari sudut pandang yang lainnya. Nah, saya di sini lebih memfokuskan pada aspek linguistiknya, yaitu dari aspek bahasanya. Artinya Asma Arto itu tidak akan menjadi sebuah kegiatan tanpa teks doa, sehingga saya untuk masuk dan melihat Asma Arto itu seperti apa, ya dari doanya, dari teks-teksnya, sehingga saya melihat membedah antropolinguistiknya itu dari teks Asma Arto. Karena kalau saya lihat kemarin pengambilan data, tidak ada kegiatan yang misalkan seperti tarian atau mungkin musik-musik
itu tidak ada, tapi ya hanya bagaimana ritme pembacaan doa itu ada di dalam teks atau di dalam doa itu, artinya doa itu dibaca berapa kali, kemudian ritmenya bagaimana, siapa yang memimpin, bagaimana cara membacanya, salah satunya itu begitu. Itu Pak Angkin paham saya, atau mungkin perlu saya pertegas kembali, mohon sarannya. Baik Bu Diana, bisa diterima untuk penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Angkin. Ya, silakan berikutnya Pak Kolik ya. Oh. Terima kasih Pak Mul. Mungkin Bu Nuria dulu. Saya yang angkat tangan lebih dulu Bu Nuria tadi. Terima kasih Pak Mul dan teman-teman, dan terima kasih sudah diberikan ruang untuk bertanya dan memberikan mungkin tanggapan juga kepada Bu Diana dan tema topik yang sangat menarik Bu Diana, karena yang diangkat adalah cenderung pada local wisdom, jadi kekayaan lokal itu diangkat banyak, dan itu kalau di sisi internasional juga akan dihargai berbeda juga. Nanti keunikan itu terdapat pada local wisdom yang dihitungkan oleh Bu Diana. Sebenarnya pertanyaan pertama tadi juga saya hampir sama dengan Pak Angkin, jadi letak antropologinya itu di mana pada konteks antropolinguistik yang diangkat oleh Bu Diana. Yang dijawab Bu Diana tadi adalah pada konteks kebahasaan dan pada budaya dalam konteks asma atau tadi. Jadi kalau mungkin itu dipresentasekan antara antropologi dan linguistik, itu lebih banyak ke linguistiknya. Dan kalau antropolinguistik itu sebenarnya sudah menjadi ilmu yang pakem atau sudah mulai ilmu yang kokoh, sehingga sudah punya gayanya sendiri, sehingga Bu Diana tinggal nanti ngereferensinya pada Duranti dan sebagainya, itu tidak pada pembentukan teori baru yang sering kita kenal di filsafat bahasa dan beberapa mata kuliah tentang multidisipliner. Seperti itu, jadi mungkin jawabannya adalah itu. Terus kemudian pertanyaan untuk Bu Diana tentang metodis. Bu Diana, di teknik pengumpulan data, Bu Diana menuliskan di situ ada teknik kodifikasi, transkripsi, dan sebagainya. Nah, apakah itu masuk pada tahap teknik pengumpulan data atau penganalisan data, Bu Diana? Karena setahu saya, kalau penelitian-penelitian kualitatif yang pernah saya alami, transkripsi data itu ditaruh di analisis data, gitu. Karena data sudah didapat, terus didokumentasikan. Nah, setelah itu kan berarti tahap analisis data. Penyiapan data itu termasuk dalam transkripsi data, itu termasuk dalam penyiapan data. Menurut saya sih seperti itu. Jadi mungkin mohon konfirmasi. Apakah transkripsi kodifikasi data itu termasuk di pengumpulan data atau analisis data? Mengingat di Bu Diana tahapnya itu di tahap analisis data itu ada kodifikasi dan klasifikasi, ada tabelnya kan di situ. Nah, bukan berarti itu kan kodifikasinya gitu. Nah, itu ada di pengumpulan atau analisis. Terus ada terjemahan juga Bu Diana, dan apakah tidak ada satu teknik lagi Bu Diana, yaitu transliterasi? Oke. Terima kasih, itu pertanyaan saya, dan juga mungkin perlu klarifikasi dari Bu Diana. Terima kasih. Ya, silakan langsung, Diana. Baik, terima kasih Pak Kolik. Bagaimana terkait dengan tahap transkripsi data dan juga pengkodean data? Kenapa akhirnya transkripsi data itu masuk di tahap pengumpulan data? Jadi data saya itu ada yang belum ada, jadi itu pure dari yang disampaikan Kiai, jadi belum ada, jadi saya harus mentranskrip. Makanya akhirnya datanya itu belum berwujud, makanya itu saya maksudkan ke dalam proses mentranskrip. Jadi datanya itu masih mentah, masih harus saya transkrip kembali, dan data itu baru saya peroleh. Artinya kalau hanya pada tahap perekaman saja, data itu kan masih mentah, belum bisa saya masukkan ke dalam tahap analisis, sehingga harus saya transkrip dulu. Nah, transkrip ini masih berupa masih harus dicek-cek keabsahannya lagi, sehingga transkripsi data itu kalau saya itu masih dalam tahap pengumpulan data. Jadi ada data yang sudah berbentuk teks, maka data itu untuk
mengecek kembali itu kan tanpa ditranskrip. Kalau transkripsi data itu memang pure data itu masih baru, artinya tidak belum ada data-data yang berbentuk tekstual atau dokumentasi, sehingga perlu saya transkripsikan, saya cek kembali. Kalau kodifikasi mungkin ini juga ada mungkin benar ditaruh di teknik analisis data, karena kan memang kalau di pengumpulan data tidak ada kodifikasi. Mungkin terima kasih sarannya bisa dimasukkan ke dalam teknik analisis data. Karena dalam analisis data saya itu ada tahap seleksi data yang di dalamnya itu ada klasifikasi, kemudian memasukkan ke dalam sesuai fokus. Setelah itu sebelum ke fokus itu ada tahap mengkodifikasi sesuai dengan fokusnya masing-masing gitu. Kalau transliterasi kalau menurut paham saya, apakah beda ya Pak Kholek? Kalau saya itu transliterasi itu tidak, tapi kalau menurut Pak Saran Pak Kholek, iya mungkin bisa dibuatkan itu digunakan untuk apa? Karena saya itu ada terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Setelah saya transkrip, kemudian ada tahapan terjemahan. Kalau transliterasi nanti kan ada yang transkrip sesuai dengan pengucapannya itu ya, kalau nggak salah transliterasi itu ya. Kalau transliterasi salah satu datanya Bu Diana kan ada teks yang itu bahasa memakai huruf Arab ya? Ya. Nah, kalau transliterasi berarti itu diubah ke dalam huruf Latin seperti itu. Untuk mempermudah, misal mungkin kan ini hanya tanya, mungkin untuk mempermudah pembaca ketika seseorang yang dia tidak mengenal bahasa Arab terus kemudian ingin tahu pengucapannya, maybe seperti itu kan, itu juga bisa dihitui. Tapi kalau misalkan menurut Bu Diana tidak penting amat ya enggak apa-apa juga sih. Saya terpikir aja data yang ya. Iya, terima kasih. Artinya kalau itu sih saya lebih ke ini ya, tahap terjemahan saya itu ada beberapa tahap. Ada tahap terjemahan bebas, terjemahan masing-masing kata, dan juga terjemahan yang ke maknanya asli seperti apa gitu. Nah itu kayaknya lebih menjawab itu. Kalau transliterasi saya kira mungkin tidak ya, karena tingkat kebutuhan dari Arab itu siapa yang akan membaca. Kalau misalkan datanya saya buat transliterasi mungkin menjadi tidak semakin banyak lagi. Kan kemarin saya coba transkrip aja sudah 58 halaman, itu belum terjemahannya. Nah, nanti takutnya maka kalau saya transliterasi tingkat kemubadiran dari data itu sendiri. Tapi kalau misalkan memungkinkan ya, artinya banyak orang yang menyarankan kalau kenapa nggak transliterasi begitu. Kalau misalkan memang membutuhkan dibaca begitu ya nggak apa-apa saya transliterasi. Tapi kalau misalkan tidak dibutuhkan pada aspek-aspek tertentu, maka saya tidak membutuhkan transliterasi. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Silakan Bu. Ya silakan ya Bu Nuria. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang Bu Diana. Ini kembali lagi ke fokus ya. Tadi saya tergelitik tanya, sebenarnya sudah tahu sih kan kita sudah pernah presentasi berkali-kali seperti ini. Nah, ini untuk fokus penelitian ini kan rujukannya nanti ke 11-12 dengan tujuan penelitian gitu ya. Dan di poin 3 itu ada mengkritisi partisipasi teks. Nah, ini kenapa ada kata mengkritisi Bu Diana? Apakah Bu Diana itu sudah meyakini sebelumnya kalau Asma Arta itu ada yang dikritisi. Nah, itu nanti hubungannya dengan analisis data itu seperti apa? Gitu. Karena tadi kan kalau berhubungan dengan pertanyaannya Pak Kholek tadi kan masih jawabannya sekitar transkripsi dan sebagainya. Begitu dengan penanya pertama juga. Nah, ini tuh nanti seperti apa? Terus untuk mengambil data performansi itu kira-kira batasannya itu sampai mana? Apakah kira-kira kan ibaratnya tuh Bu Diana nanti kan ke lapangan begitu ya, terus ibaratnya simpelnya tuh memotret kejadian yang ada di sana, kemudian diolah lagi begitu kan. Nah itu seandainya nanti ketika di lapangan itu atau mungkin sekarang sudah di lapangan itu, apakah sudah menemukan hal yang untuk dikritisi itu? Terima kasih Bu Diana. Langsung saya coba menjawab Bu Nur ya. Baik,
yang saya dari atas dulu, yang performansi. Bagaimana sih cara menemukan performansi ya? Performansi itu kan ada beberapa teori yang digunakan bahwa salah satu performansi bahasa, bagaimana bahasa itu dilihat dari tampilan luarnya atau bagaimana bahasa itu digunakan dalam sebuah kebudayaan, itu performansi. Nah, jadi kalau dilihat dari Asma Arto, performansi itu adalah semua teks verbal yang digunakan di dalam teks Asma Arto sendiri, bahwa di sana itu kan ada fase-fase 1, 2, 3, 4, apa yang dikenal dengan fase mujata, fase sholawat, fase 40, dan fasenya Kiai Hanan. Nah, masing-masing performansi itu semuanya saya rekam. Jadi yang fase mujahadah kemarin itu ada sekitar 2 jaman, fase sholawat juga fase 2 jaman. Terus yang Adim 40 itu sayangnya saya cuma bisa melihat dari jauh karena itu secret banget. Jadi di dalamnya Romoya itu hanya boleh orang-orang tertentu yang bisa masuk, dan saya kan perempuan, yang boleh masuk itu kan laki-laki. Jadi saya minta tolong untuk hanya sekitar meng-capture saja, memfoto saja, tapi saya diberikan doanya. Jadi saya sama panitianya itu ini yang dibaca ketika dari dalamnya, yaitu ini, terus dibaca itu ini, tapi saya tidak boleh merekam atau apa, sehingga itu ya sudah, berarti saya jelaskan bahwa nanti itu ada tampilan bahasa dari aspek tanda dan juga kode. Nah, di sini kan yang saya lihat itu teksnya ya. Jadi segala sesuatu yang ada yang saya rekam itu mendukung dari konteks situasi ketika teks itu digunakan. Misalkan ketika mujahadah. Di dalam mujahadah itu ada 2 gentong. Kalau tidak salah, seingat saya lihat flashback kembali data itu. Ada 2 gentong besar pasir yang di situ sebelumnya didoai. Jadi doa itu dibaca, terus kemudian di pojok kegiatan itu ada pasir yang nanti di akhir itu ya, pembaca doa itu harus meniupkan doanya sebelum bunga itu ke dalam pasir itu. Nah, itu kan ya tidak masuk dalam temuan analisis saya, tapi doa-doa yang dibaca itu kan berhubungan, kenapa akhirnya sampai ditiupkan ke pasir itu, ada apa gitu kan. Jadi kan menunjukkan ada salah satu bahan analisis yang mengena ke sana, salah satunya begitu. Itu yang performansi. Jadi ada tanda kode bagaimana mereka itu membuat doa-doanya itu berkaitan dengan kegiatannya. Namun yang saya bedah performansinya tetap teksnya, tetap bagaimana tanda tadi tentang penamaan, tentang genre dan intertekstualitas teks yang menggambarkan tampilan dari doanya. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait dengan partisipasi teks, bagaimana mengkritisi teks-teks yang berhubungan dalam kegiatan Asma Arto. Awalnya saya itu bingung, apakah yang saya kritisi itu adalah, kan ada doa itu yang dipimpin oleh imamnya. Jadi ada, kenapa ya kok doa itu nggak sembarangan aja mereka baca gitu ya. Kenapa harus dipimpin oleh imam? Itu kan juga sebenarnya masuk ke dalam partisipasi antara komunikan dengan antara imam dengan jamaahnya. Tapi itu saya kira semuanya begitu, jadi tidak menjawab untuk partisipasi. Maka akhirnya dari teorinya Gravels menjawab hubungan antar teks yang untuk membuka ideologi. Jadi partisipasi teks fokus itu akhirnya outputnya ideologi, Bu Nuria. Jadi berkaitan antara fokus 1, fokus 2, fokus 3, tapi gongnya itu akhirnya di fokus yang ketiga untuk menemukan ideologi. Nah, saya tidak mungkin membaca teks itu dengan hanya dari aspek bahasa saja. Tentu saya harus mengulik, membongkar bahasa itu sebenarnya bahasa di dalam teks ya. Kenapa, ada apa di dalam ideologinya berdasarkan teks. Maka akhirnya saya bilang itu mengkritisi teks untuk menemukan ideologinya, gongnya dari Gravel, teorinya tentang semiotika teks verbal tadi, ada segitiga tadi, ada teks yang harus dikupas dari tanda, kode, makna mitos dan juga ideologi. Nah, gongnya di situ, makanya harus dikritisi. Kalau saya baca biasa tanpa mengkritisi sebuah wacana kritis begitu ya dari teks itu, maka saya tidak akan menemukan ideologi. Sehingga tujuannya mengkritisi itu tadi, Bu Nuria. Terima kasih. Saya sambung sedikit ya. Berarti urgensinya itu sebenarnya lebih ke titik beratnya ke mengkritisi itu ya pada akhirnya nanti, begitu ya. Kemudian nanti cara menganalisisnya itu bagaimana? Apakah hanya penafsiran hasil dari penjawab fokus 1 dan 2 saja? Terus kemudian untuk menjawab yang fokus 3 itu bagaimana? Nanti dianalisis datanya. Baik, terima kasih
Bu Nuria. Jadi kalau yang fokus 1 itu ada di penamaan. Fokus penamaan genre dan hubungan teks secara sejarah dan ide dan bagaimana kenapa digunakan, itu yang fokus 1. Fokus 2 itu menjawab mitos tadi ya, konotasi, denotasi, kemudian metafora, metonimi dan juga sinekdot. Kemudian yang fokus ketiga, partisipasi teks itu begini. Jadi teks itu kan sudah saya terjemahkan. Kemudian dari terjemahan itu saya yakin bahwa setiap penulis ataupun yang membuat doa, salah satunya itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa doa itu dapat menggandakan uang lah, atau membuat rezeki kita lebih banyak. Kenapa dalam teks itu, misalkan di surat Al-Baqarah ya, jadi saya sudah analisis yang Al-Baqarah itu, ternyata isinya adalah Al-Baqarah 158 sampai 159 itu isinya bahwa Allah itu mampu mengubah sebuah kota yang awalnya kota itu mati. Kota itu mati, kemudian dengan takdirnya, dengan kuasanya, Allah itu mampu mengubah kota itu menjadi subur. Dan ada ketika itu tulang belulang dari sapi yang awalnya itu dari tulang belulang, kemudian dengan kuasa Allah dia itu berubah menjadi sapi. Dan kota itu menjadi subur, kemudian sapi-sapi itu hidup kembali. Nah, itu adalah salah satu dari makna Al-Baqarah itu. Kemudian saya kritisi, berarti mereka itu dari surat itu yang mereka baca berkali-kali, mereka meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, Allah mampu mengubah sesuatu yang tidak akan terjadi menjadi jadi nyata. Nah, itu juga yang ternyata itu mengandung ideologi bahwa ayat itu mampu menyuburkan suatu keadaan yang tidak mungkin subur. Hewan yang sudah mati bisa menghidupkan kembali. Salah satunya itu. Jadi ada ideologi tersimpan bahwa dari doa itu, kata-kata itu ada ideologinya. Bahwa mereka itu meyakini ayat itu karena ada khasiatnya, ada manfaatnya di balik ayat itu. Salah satunya begitu, Bu Nuria, yang sudah saya analisis satu surat Masihan. Baik, saya sudah bisa membayangkan. Terima kasih, Bu Diana. Ya, terima kasih. Baik, kita makin tahu gitu ya yang akan diungkap, yang akan diinterpretasikan oleh Diana, tentu akan makin membuat kita penasaran melihat lebih jauh lagi gitu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga masukan ya dari semua. Pertanyaan lagi juga boleh. Silakan Pak Hairul. Baik, terima kasih Pak Mul. Bu Diana, ini terkait tentang tahapan transkripsi tadi ya. Ketika data awalnya adalah data verbal atau lisan, ketika disebut sebagai transkripsi itu kan berarti dituliskan. Nah, pada saat menuliskannya itu menyalin teks bahasa Arabnya atau mengubahnya menjadi simbol-simbol fonetis begitu. Atau cukup pakai yang fonemis, karena transkripsi itu ada yang fonetis, ada yang fonemis, atau sebatas menuliskan tulisan Arab aslinya ke dalam data. Itu yang pertama. Yang kedua, pada proses penerjemahan, karena nanti terjemahannya yang akan membuat Bu Diana bisa menganalisis simbol yang ada begitu ya. Kalau kita mendengar kata black saja, black itu apakah tulisannya BLACK atau BLEK? BLACK, black berarti bahasa Inggris. Tapi kalau BLEK berarti adanya biskuit, mungkin gitu ya. Nah, ini sangat berpengaruh kepada nanti makna, sehingga jenis transkripsinya barangkali butuh yang fonetis ya, sehingga apalagi di bahasa Arab begitu. Sehingga ini hurufnya ini dan ini, tapi yang bacanya begini. Nah, ketahuan bacanya itu adalah melalui transkripsi fonetis. Barangkali nanti demikian, karena apa? Apalagi huruf Arab gitu ya. Kalau kita salah memberikan harokat gitu, maka maknanya sudah berubah begitu.
Nah, kurang lebihnya demikian Bu Diana. Nanti butuh penjelasan aja transkripsinya menggunakan yang mana, sehingga barangkali nanti berdampak pada memudahkan menafsirkan makna. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak Hairul atas masukannya. Sejauh ancangan saya, sejauh pemahaman saya, datanya itu kan saya sudah coba mendengar hasil dari masih ini ya, rekaman saya yang buat data itu ada data yang berbentuk bahasa Jawa, karena kan ada petuahnya dari kiainya itu bahasa Jawa, kemudian ada yang berbahasa Arab. Kalau yang berbahasa Arab, kemungkinan besar saya tidak berani mentranskrip sendiri karena kemampuan saya dalam bahasa Arab itu tidak sepinter santri-santri yang pondokan asli, karena saya santri abal-abal. Jadi saya harus minta teman-teman santri untuk benar-benar mentranskrip asli bahasa Arab Pak Hairul, karena saya harus tahu bentuk asli bahasa Arabnya, kan nanti berikutnya akan saya terjemahkan. Jadi kalau yang bahasa Arabnya itu pure bahasa Arab, karena nanti langsung ke tangan. Kalau masih transkripsi begitu, saya kira kalau bukan saya yang mau mentranskrip tidak apa-apa, selama itu dia adalah skillnya ada, skill bahasa Arab yang bagus dari asli, doa-doa juga menguasai, maka saya minta tolong untuk transkrip yang bahasa Arab. Tapi yang bahasa Jawa mungkin memang benar harus ada transkripsi fonetis dan fonemis, itu penting karena nanti kan seperti kata tempe dengan tempe itu kan sudah berbeda ya. Dan saya lihat Pak Kiai Hanan itu kemarin saya lihat rekamannya juga minim suara begitu, jadi suaranya itu tidak begitu terdengar. Mungkin saya perlu itu untuk memperjelas sebenarnya maunya itu apa. Nanti ketika saya bisa transkrip sendiri bahasa Jawa kan saya bisa, tapi mungkin ketika orang lain memahami tidak secara fonetis dan fonemis mungkin akan kesulitan. Jadi saran itu mungkin bisa saya terima untuk yang transkrip berbahasa Jawa, karena datanya ternyata ada yang berbahasa Jawa. Terima kasih Pak Hairul. Oke, terima kasih sama-sama. Cukup, Pak. Baik. Sudah ada banyak pertanyaan. Teman-teman yang lain masih? Baik. Dari diskusi ini dengan penjelasan Bu Diana tentang teori yang digunakan misalnya, ya, sudah ada kemantapan begitu ya, teori apa yang dipakai, tidak ada lagi masukan-masukan kalau di awal sini ya. Berarti memang masih ada pertanyaan, ini sebenarnya arahnya itu semiotik atau antropolinguistik, tadi sudah dijelaskan dengan baik ya. Kemudian fokus ya, saya pikir juga sudah siap sekali Diana di dalam menganalisis ya dari 3 fokus yang ada. Hanya memang akan selalu ada kalau saya katakan selalu nanti ada masukan-masukan selama perjalanan sampai akhir ya, dan itulah yang memoles ya. Kalau saya lihat dari apa yang sudah dijelaskan oleh Diana, maka Diana sudah tampak sangat mantap ya dengan rumusan, fokusnya dan bagaimana menuliskannya. Kemudian berkaitan dengan pengumpulan data, tadi juga sudah sangat jelas sampaikan, bahkan ini sudah berjalan sampai fase 3 ya. Fase 4-nya sudah belum ya? Fase 4-nya belum, Pak. Belum ya. Ketiga. Jadi kalau saya ikuti tadi, fase pertama bisa baik ya, fase kedua juga, ya pada fase ketiga tidak bisa langsung ya.
Boleh Tidak mendekat, saya tidak boleh mendekat Pak. Jadi saya hanya di masjidnya terus agak jauh gitu, memantau dari jauh itu boleh. Nah itu bagaimana cara ininya? Melalui salah satu tim itu atau menyuruh suami untuk menangkap, untuk mengambil datanya ini. Yang dilakukan bagaimana? Kemarin iya. Kalau dari jauh itu kan ya sekadar ini aja ya untuk mengambil gambar gitu ya. Iya, mengambil gambar dan suami yang ke depan karena saya tidak boleh mendekat. Kalau area perempuan itu kan disendirikan ketika asma atau Pak. Jadi masjid besar itu laki-laki, lantai 1, 2 itu laki-laki, perempuan itu sendiri ada area perempuan begitu. Jadi saya ada LCD layar besar gitu Pak untuk menunjukkan kedatangannya. Jadi kami nggak boleh mendekat, yang boleh mendekat sampai 10 meter, 2 meter itu yang laki-laki, perempuan tuh di tempat jauh dan kita disediakan layar untuk melihat kegiatannya. Jadi saya juga foto-foto tapi tidak maksimal, yang saya maksimalkan di suami saya di sana merekam di acara di masjid itu. Jadi saya yang ke sana tidak bisa. Begitu. Nah, ini itu ada beberapa hal yang perlu disiasati gitu ya. Meskipun tidak hadir, tetapi tetap pengambilan data itu bisa dilakukan secara baik. Kemudian berkaitan dengan tahapan pada analisis data ya, salah satunya data script, kemudian data konsiderasi. Saya ingin menyampaikan gini, nanti ketika data yang ada tadi itu dikutip di dalam laporan, selain bahasa Indonesia itu harus data kan sesuai aslinya gitu ya, itu kita tampilkan. Idealnya itu di bawahnya itu ditaruh terjemahannya ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ya supaya pembaca itu, karena bukan semua tulisan itu ditulis atau dihadirkan dalam bahasa Indonesia, maka ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi katakanlah ada bahasa Arabnya, kemudian di bawahnya itu dalam tanda petik satu bahasa Indonesia-nya apa artinya. Itu tentu akan mudah kita mengambilnya ketika pada saat tahapan analisis data, semua data-data itu sudah ditranslatekan. Apalagi tadi ada data yang berupa bahasa Arab, ada yang bahasa Jawa. Ya, saya pikir itu. Jadi dalam data bahasa Jawa juga sama. Jadi ketika kita kutip di dalam tulisan kita, maka artinya di bawah data sendiri. Saya lihat ya sudah sangat siap lah ya. Ini memang tinggal tahapan mengerjakan dan ini bagian dari saya ingin tahu lagi ini. Sejauh ini data yang sudah terkumpul, ini kan sudah terkumpul ya. Baik mulai dari tahapan kalau pada fase 1 yang diwiridkan doa dan asma dan seterusnya itu ya, sebagai data perbanyak, berarti mudah bisa ini sudah diperoleh ya. Pada tahap fase 3 ini tadi ya, jadi dalam bentuk rekaman ya. Kalau fase 4 ini apa nanti? Berupa apa? Datanya. Fase 4 itu fasenya kiainya yang khusus membaca doa itu, Pak. Kemungkinan besar sih rasanya juga mungkin terhalang oleh sekat. Mungkin pikir saya seperti itu, karena itu sepertinya dirahasiakan. Tapi saya coba komunikasi dengan pengurus dulu, pengurus Asma Arto itu, apakah saya bisa ke Romo Yai ataukah saya cukup melalui pengurus. Jadi saya belum, yang itu belum. Jadi memang itu fasenya kiainya sendiri yang berdoa. Yang jadi tantangannya ya.
Yang penting bisa diperoleh datanya. Nah, baik Bapak Ibu semua, saya berharap ini menginspirasi ya teman-teman yang lain yang belum maju dengan proposal ya. Kondisinya apapun, saran saya pada akhir perkuliahan ini maju saja, gitu ya. Nanti pasti akan dapat masukan, akhirnya nanti lama-kelamaan akan alih. Karena ketika selesai perkuliahan, kita kembali ke rumah, nggak pernah diskusi lagi dengan teman-teman, nanti kita akan semakin merasa kurang siap lagi, begitu. Tidur lagi, begitu ya. Saya berharap teman-teman semua di kelas ini semuanya punya tekad untuk maju ujian pada akhir semester ini, begitu ya. Nah, untuk yang kebahasaan ini tinggal Pak ini ya, tinggal Pak Isna ini ya. Iya Pak. Bilang tidak hadir hari ini? Hari ini belum hadir. Hadir ya. Baik, kita berharap juga Pak Isna ini nanti bisa maju minggu depan ya, kita diskusikan ya. Kesediaan teman-teman bertanya, mengomentari itu luar biasa ya, membuat teman-teman ya presentasi ini untuk makin siap lagi gitu. Kalau saya lihat dari pertanyaan aja melebihi para penguji ini. Bukan mental teman-teman yang maju. Ya Pak Kolik ya. Baru maju. Iya, Pak. Jadi ini pertemuan meskipun dengan teman tapi membuat nyali teman-teman makin siap untuk maju. Baik, pertemuan hari ini saya pikir cukup ya. Semoga Bu Diana segera bisa memperoleh semua datanya dan menganalisisnya sehingga bisa selesai pada tahapan berikutnya. Untuk semua Bapak Ibu, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Maaf saya agak tergesa-gesa ya ini. Tidak apa-apa. PPG-nya ini aduh. Jangan lupa